Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jen di TMM. Konten kali ini akan menjadi kabar baik buat aku dan juga buat kalian semua yang fans sama Chainsaw Man. Dan menjadi kabar baik juga gitu karena aku ada bahan lagi untuk membicarakan tentang Chainsaw Man. Karena udah lama banget aku nggak pernah bahas Chainsaw Man sama sekali. Karena gimana ya, nggak ada lagi gitu yang bisa aku bahas dari Chainsaw Man kalau nggak nunggu part 2 nya doang sih. Jadi apa ya, aku bisa bilang aku sama Chainsaw Man itu semacam ada ikatan batin gitu ya. Oke, kesampingkan hal itu. Jadi belakangan ini kita mendapat informasi baru terkait Chainsaw Man. Mungkin aku bakal bacain apa aja informasinya. Aku kutip informasi ini dari dua tempat. Yang pertama di Anime News Network sama akun ofisialnya yaitu Jamji Books, yang mana dijelaskan jika Chainsaw Man mendapatkan sebuah adaptasi cerita novel berjudul Body Story yang dituliskan oleh Sakaku Hishikawa. Nanti kita bakal lihat juga siapa sih Sakaku Hishikawa ini. Nah, dalam novel Chainsaw Man berjudul Body Story ini akan mengangkat 3 cerita. Yang pertama ceritanya Denji dan Power selama mereka menjadi partner. Yang kedua ceritanya Kishibe dan Kwanzi saat mereka menjadi partner saat masih muda. Dan yang ketiga cerita awal pertemuannya Aki Hayakawa dan Himeno. Dan dikatakan juga jika cerita novel ini tidak akan ada di manganya. Dan novel ini akan diterbitkan di Jepang pada tanggal 4 November. Jadi mungkin yang belum tahu, G-Books itu semacam bahasa kasarnya apa ya, novelnya Shonen Jump gitulah. Jadi kayak divisi khusus yang menerbitkan novel di Jump series. Dan aku cukup kaget aja kalau misalnya Chainsaw Man mendapatkan novel. Hal ini tuh ngingetin aku sama novelnya Jigokuraku yang diumumin pada tahun 2019. Dan yang bikin itu juga sama, si Sakaku Hishikawa. Kalau novelnya Jigokuraku itu bercerita si Gabimaru sebelum dia ditangkap. Jadi semacam cerita Jujutsu Kaisen 0 gitulah. Jadi kurang lebih Fujimoto, Yuji Kaku, Sakaku Ishikawa dan lain-lain itu kayak author yang ada satu circle gitulah. Dan aku yakin Fujimoto ngebuat novel Chainsaw Man ini gara-gara ngikutin Jigokuraku. Ya soalnya Fujimoto ini kan orang yang dibawa sama Yuji Kaku di Shueisha. Oke, jadi cerita Chainsaw Man novel ini akan berbeda dari manganya. Yang berarti kesimpulannya cerita Chainsaw Man manga itu berfokus ke cerita pertikaian Chainsaw dan Control Devil. Jadi ini menjawab pertanyaan kita semua, kenapa Chainsaw Man di manga itu tidak memberikan cerita panjang di karakter lain. Soalnya Fujimoto sudah mempersiapkan novel ini untuk tambahan cerita, mungkin aja begitu kan. Sekaligus mungkin juga ngasih job ke temennya gitu kan. Aku boleh lah ya sedikit ngebahas point of view-ku terhadap novel ini. Tapi ingat, ini tidak menjadi kebenaran juga loh ya. Yang pertama, cerita awal pertemuan Aki dan Himeno. Aku cukup tertarik gitu dengan hal ini, terkait bagaimana hubungan Aki dan Himeno bisa terikat sangat romantik sampai akhir kematian mereka berdua. Walaupun kita bisa melihat sedikit clue ya di Chainsaw Man manga, jika dulu Aki dan Himeno ini memiliki jalan yang berbeda dan pemikiran yang berbeda ketika bekerja di Biro Keamanan Publik. Sampai akhirnya mereka berdua ini bertukar cara pandang dan sifat, sehingga membuat mereka ini terikat hubungan yang sangat mendalam. Contoh kecilnya itu si Aki itu yang dulunya nggak ngerokok sekarang jadi perokok. Dan Himeno yang awalnya tidak ingin mati bagi orang lain malah menumbalkan dirinya demi Aki Hayakawa. Kalian bisa lihat di manganya, partnernya Himeno yang menjadi korban itu cukup banyak. Disebutkan kalau nggak salah 3 orang. Mereka ini bernama Kinouchi, Subaru, dan Sasaki. Dan bagi Himeno, cowok di Biro Keamanan Publik itu semuanya sama aja. Tapi semua itu berubah ketika Himeno bertemu dengan Aki. Jadi cukup menarik melihat bagaimana hubungan Aki dan Himeno bisa berkembang seperti sekarang. Yang menurutku malahan bakal jauh lebih menyedihkan lagi jika di Chainsaw Man diceritakan hubungan terdalam antara Aki dan Himeno sebelum kematiannya Himeno. Dan itu bakal sad banget sih, karena kita dapat feel-nya gitu. Terus lanjut yang kedua terkait hubungan partner antara Kishibe dan Kwanzi. Sebenarnya untuk mereka berdua ini aku tidak punya banyak hal yang menjadi point of view. Tapi aku tetap penasaran aja bagaimana hubungan Kwanzi dan Kishibe dimulai. Terkadang aku itu mikir gitu, jika Kwanzi itu ibarat wanita yang sudah ditolak sama Kishibe. Sehingga hal itu ngebuat Kwanzi patah hati dan memilih untuk mencintai wanita. Ini hanya pikiranku aja sih tapi. Coba kalian lihat awal pertemuan mereka di manga Chainsaw Man. Seakan-akan seperti mantan pacar yang udah berpisah lama. Jadi kayak sok jutek tapi saling care juga gitu. Dan aku juga masih banyak penasaran tentang Kishibe, karena dia ini disebutkan sebagai pemburu iblis yang kuat dan nomor 1 kalau nggak salah. Jadi aku penasaran bagaimana kekuatannya Kishibe ketika ia masih muda. Dan hal apa saja yang memotivasi Kishibe dari seorang profesional hingga menjadi om-om pemabuk yang malas bertugas.
Dan juga aku penasaran apa saja yang dihadapi oleh Kishibe sehingga dia menjadi kuat. Karena kita nggak tahu kan devil-devil sebelum zamannya Denji itu apa aja gitu. Ini jadi menarik banget buat kita nantikan. Kemudian yang terakhir terkait Denji dan Power sebagai kedua karakter yang menjadi pusat ikonik di Chainsaw Man. Makima sebenarnya juga ikonik, cuman kan cerita dia itu udah sepenuhnya dituliskan di mangganya. Dijelaskan jika novel Chainsaw Man ini akan menceritakan tentang hubungan Denji dan Power selama ia menjadi partner di Chainsaw Man. Jadi mungkin kisah-kisahnya si Denji dan Power yang tidak diceritakan di mangganya Chainsaw Man. Hal ini memang penting banget, soalnya kalau kita lihat di Chainsaw Man, Power itu seakan-akan pendekatannya secara tiba-tiba aja gitu, langsung sok manja sama Denji. Jadi harus ada sedikit penjelasan gitu terkait hubungan mereka berdua dan apa aja faktornya. Karena mereka berdua ini kalau dicerita itu couple yang cukup unik gitu. Aku nggak tahu dari mana cerita novel ini akan dimulai, tapi aku sangat berharap banget kalau novelnya bisa menceritakan Power dan Denji dari awal mula mereka ada. Seperti contoh awal mula kehidupannya Denji dan keluarganya, dan juga awal mulanya Power datang ke dunia hingga dibawa Makima ke Biro Keamanan Publik. Aku berharap banget sih, semoga aja bagian itu diceritakan. Soalnya menurutku kedua karakter ini harus punya penjelasan background yang cukup banyak dan cukup jelas sebagai karakter yang berperan banyak gitu di Chainsaw Man. Tapi nggak tahu juga sih apakah hal itu bakal di-reveal-nya di part 2. Aku juga nggak tahu gitu kan, karena aku tetap nungguin dua-duanya gitu, entah novelnya ataupun part 2-nya. Apalagi berhubungan dengan Power gitu kan ya. Aku tuh masih 100% penasaran sama devilnya Power yang asli. Menurutku di chapter 90-an itu bukanlah sosok Blood Devil yang sebenarnya. Yang menurutku itu sosoknya Blood Devil hasil dari memakan dagingnya Chainsaw Man. Makanya bagian tubuhnya itu agak mirip gitu sama Chainsaw Man. Tapi semoga aja ada kejutan karena Power ini tuh aku masih inget selalu mengklaim dirinya sebagai devil yang kuat dan cukup ditakuti di neraka. Tapi ya itu tadi, aku nggak tahu gitu kan, apakah novelnya ini akan memulai ceritanya Power dan Denji ketika sudah diterima di Biro Keamanan Publik. Kalau mulai dari situ sih kayaknya semacam side story aja malahan. Tapi tetap bagus buat diikutin atau dinantikan, karena Power dan Denji ini memang couple yang udah digambarkan jelas dari awal gitu. Makanya sampai dibuat cerita tambahannya kayak gini. Jadi menurut kalian sendiri seperti apa cerita Chainsaw Man di novel? Konten kali ini tuh bikin seneng tapi bikin kesel juga gitu. Karena kita dikasih informasi baru tapi kita harus nunggu. Mau itu novelnya Chainsaw Man ataupun Chainsaw Man part 2. Jadi aku ini ngerasa hambar gitu, seakan-akan aku ngomongin yang belum ada. Oh ya tambahan, biar kalian gak tanya mulu ke aku juga, Chainsaw Man part 2 itu katanya bakal ada di tahun 2022. Koreksi aja kalau misalnya aku salah. Yang pastinya Chainsaw Man part 2 ini bakal muncul di Shonen Jump Plus, di web dan juga di aplikasinya. Kemungkinan sih di Manga Plus juga ada sih, jadi santai aja. Karena 3 manga top di Shonen Jump Plus itu semuanya ada di Manga Plus, jadi kemungkinan series kayak Chainsaw juga pasti ada lah ya. Oke, cukup sekian dulu. Sebenarnya ini informasi yang cukup simple, tapi aku buat videonya karena aku kangen banget gitu buat ngebahas Chainsaw Man. Semoga aja kita cepat bertemu di konten Chainsaw Man yang lainnya ketika nanti udah pada update gitu kan. Oke, kayaknya gitu aja. Aku Jen TMM, see you next video.